Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Igusti Ayusri Dayana Putri SKM MPH dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Putu Natasha Amelia yang bertugas sebagai moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang strategi bina suasana Promkes. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada saya sendiri, Putu Natasha Amelia dengan NIM 084. Yang kedua ada IGD Bagas Jaya Smita dengan NIM 090. Yang ketiga ada Niputu Katrina Devitasari dengan NIM 101. Dan yang keempat ada Putu Ayudela Sasvita dengan NIM 104. Sini saya akan menjelaskan tentang pengertian promosi kesehatan. Promosi kesehatan merupakan proses pemberdayaan masyarakat agar mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Proses pemberdayaan dapat dilakukan dengan pembelajaran, yakni upaya untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan dalam bidang kesehatan. Penerapan promosi kesehatan dalam bidang kesehatan atau program kesehatan pada dasarnya merupakan bentuk penerapan strategi global yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan. Karena sanitasi lebih cenderung ke arah perubahan perilaku, sehingga upaya yang dilakukan adalah melalui pendekatan strategi promosi kesehatan. Menurut WHO, pendekatan strategi kesehatan dapat dibagi menjadi 3, yaitu advokasi, dukungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Yang pertama ada advokasi, yaitu upaya untuk mendekati, mendampingi, dan mempengaruhi para pembuat kebijakan sehingga mereka sepakat untuk memberi dukungan terhadap pembangunan kesehatan. Yang kedua ada dukungan sosial, yaitu untuk melakukan pendekatan pada tokoh formal maupun informal setempat agar dapat membantu menyebarkan informasi tentang program kesehatan dan membantu melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Dan yang ketiga ada pemberdayaan masyarakat, yaitu memampukan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan dan konseling sehingga pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap kesehatan dapat meningkat. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari bina suasana. Next. Bina suasana adalah upaya menciptakan opini atau lingkungan sosial yang mendorong individu anggota masyarakat untuk mau melakukan perilaku yang diperkenalkan. Seseorang akan terdorong untuk mau melakukan sesuatu apabila lingkungan sosial dimanapun ia berada, seperti keluarga, di rumah, orang-orang yang menjadi panutan atau idolanya, kelompok arisan, majelis agama, dan lain-lain, dan bahkan masyarakat umum, memiliki opini yang positif terhadap perilaku mereka tersebut. Bina suasana adalah menjalin suatu kemitraan untuk membentuk opini publik dengan berbagai kelompok opini yang ada di masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat atau sering disebut dengan LSM, dunia usaha atau swasta, media massa, organisasi, profesi, pemerintah, dan lain-lain. Next. Yang selanjutnya itu tujuan dari bina suasana. Bina suasana memiliki tujuan utama yaitu untuk agar para tokoh masyarakat sebagai jembatan antara sektor kesehatan sebagai pelaksana program kesehatan dengan masyarakat atau penerima program kesehatan. Dengan kegiatan ini, mencari dukungan sosial melalui tokoh masyarakat pada dasarnya adalah mensosialisasikan program-program kesehatan agar masyarakat mau menerima dan mau berpartisipasi terhadap program kesehatan tersebut. Baik, sekian presentasi dari saya. Dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya IGD Bagas Jaya Smita dengan NIM 090. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi presentasi dari teman saya, yaitu di sini saya akan menjelaskan materi dari penerapan bina suasana. Baik, pada penerapan bina suasana ada 3 tingkatan.
Yang pertama, pendekatan individu, pendekatan kelompok, dan pendekatan masyarakat umum. Pada pendekatan individu, bina suasana individu ini ditujukan atau dilakukan kepada individu-individu tokoh masyarakat. Dengan pendekatan ini diharapkan individu tersebut dapat menyebarluaskan opini yang positif terhadap perilaku yang sedang diperkenalkan. Yang kedua, individu tersebut menjadi panutan dalam hal perilaku yang sedang diperkenalkan, yaitu dengan bersedia atau mau mempraktikkan perilaku yang sedang diperkenalkannya tersebut. Yang ketiga, individu tersebut diupayakan agar bersedia menjadi kader dan turut menyebarluaskan informasi guna menciptakan suasana yang kondusif bagi perubahan perilaku individu tersebut. Dan yang kedua, ada penyerapan bina suasana melalui pendekatan kelompok. Bina suasana kelompok ini ditujukan kepada kelompok-kelompok dalam masyarakat seperti RT, rukun tetangga, RW, rukun warga, perkumpulan seni, organisasi profesi, organisasi siswa atau mahasiswa, dan masih banyak organisasi lainnya. Pendekatan ini dapat dilakukan oleh dan atau bersama-sama dengan pemuka atau tokoh masyarakat yang telah peduli. Dengan pendekatan ini, diharapkan kelompok-kelompok tersebut menjadi peduli terhadap perilaku yang sedang diperkenalkan dan menyetujui atau mendukungnya. Bentuk dukungan ini dapat berupa kelompok tersebut bersedia juga mempraktikkan perilaku yang diperkenalkannya, mengadvokasi pihak-pihak yang terkait, dan melakukan kontrol sosial terhadap individu-individu anggotanya. Dan yang terakhir, ada bina suasana melalui pendekatan masyarakat umum. Pada bina suasana masyarakat umum ini dilakukan terhadap masyarakat umum dengan membina dan memanfaatkan media-media komunikasi seperti radio, televisi, koran, dan majalah, serta situs internet dan lain-lainnya, sehingga dapat tercipta pendapat umum yang positif tentang perilaku tersebut. Dan dengan pendekatan ini, diharapkan media-media massa menjadi lebih peduli dan mendukung perilaku yang sedang diperkenalkannya tersebut. Kemudian, media-media massa juga bersedia menjadi mitra dalam rangka menyebarluaskan informasi tentang perilaku yang sedang diperkenalkannya tersebut. Dan yang terakhir, suasana atau pendapat umum yang positif ini akan dirasakan pula sebagai pendukung atau penekan oleh individu-individu anggota masyarakat sehingga akhirnya mereka mau melaksanakan perilaku yang sedang diperkenalkannya. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niputuka Triandivitasari, NIM 101. Di sini saya akan menjelaskan hubungan bina suasana dengan partisipasi kesehatan. Bina suasana yang baik sangat berguna untuk petugas kesehatan dan membina partisipasi masyarakat melalui UKBM, Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat. Pada umumnya, pelaksanaan Promkes sepakat bahwa partisipasi masyarakat adalah kunci keberhasilan UKM, Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas. Pelaksanaan kesehatan perlu pula menguasai beragam metode maupun memanfaatkan beragam multimedia dengan berbasis teknologi untuk mempermudah penyampaian program secara variatif. Esensi Bina Usada sebenarnya membangun opini di masyarakat dengan cara yang tepat, sesuai dengan karakter masyarakat yang dituju. Jika benar-benar mengenali masyarakat dengan segala aspeknya, maka akan lebih mudah menyampaikan suatu pesan mengenai gaya hidup sehat yang diperlukan. Untuk itu, kita perlu mengenali betul cara masyarakat berpikir, terutama mengarahkan masyarakat agar memahami bahwa gaya hidup sehat merupakan hal yang baik dan akan sangat menguntungkan mereka. Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat yang kita tuju adalah kemandirian masyarakat. Kita memfasilitasi mereka untuk memahami masalah mereka sendiri,
mencari dan menjalankan pemecahannya, dan untuk kehidupan mereka sendiri. Hal yang penting dipahami juga adalah salah satu bagian tidak terpisahkan dalam bina kesehatan adalah citra diri petugas. Citra diri petugas kesehatan tertentu akan berpengaruh terhadap penerimaan masyarakat. Adanya personal branding yang positif tentunya akan menunjang keberhasilan bina suasana tersebut. Selanjutnya, image dan merek diri amat berpengaruh pada penerimaan masyarakat terhadap apa saja yang kita bawa untuk mereka. Sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil adalah bina suasana adalah suatu kegiatan untuk menjalin kemitraan untuk pembentukan opini publik dengan berbagai kelompok opini yang ada di masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, media massa, organisasi profesi pemerintahan, dan lain sebagainya. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah agar para tokoh masyarakat sebagai jembatan antara sektor kesehatan sebagai pelaksana program kesehatan dengan masyarakat kesehatan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.